Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap hari Jumat, setiap salat Jumat, kita selalu mendengar wasiat takwa yang disampaikan oleh seorang khatib ketika berkhutbah Jumat. Karena wasiat takwa merupakan salah satu rukun khutbah Jumat. Apabila seorang khatib meninggalkan wasiat takwa, maka salat Jumatnya bisa menjadi rusak, salat Jumatnya bisa menjadi kacau, salat Jumatnya bisa menjadi berantakan, bahkan tidak bernilai di hadapan Allah. Seperti itulah gambaran hidup kita. Apabila kita tidak bertakwa kepada Allah, maka hidup kita akan menjadi rusak, hidup kita akan menjadi kacau, hidup kita akan menjadi berantakan, bahkan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kata takwa di dalam Al-Quran disebutkan sangat banyak. Di antaranya di dalam Al-Quran kata takwa disebutkan sebanyak 245 kali. Dan takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, atau bisa menggunakan wazan ibta'ala menjadi ittaqa yattaqi ittiqaan, yang maknanya adalah takut. Bisa juga bermakna menjaga, karena takut akan murka Allah. Orang-orang yang bertakwa selalu menjaga dari apapun yang Allah larang, menjaga dari apapun yang menyebabkan Allah murka, menjaga dari apapun yang menyebabkan diri kita masuk ke dalam jurang api neraka. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyatan. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah sebatas kemampuan kita masing-masing, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan ramai terang-terangan. Itulah pengertian daripada kata takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Di rumah kita harus bertakwa, bekerja harus bertakwa, berdagang harus bertakwa. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita semua harus bertakwa, menghadirkan rasa takut akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika sudah berada di dalam masjid pun, kita semua masih diharuskan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Contoh takwa di rumah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, kita memiliki tanggung jawab kewajiban untuk anak istri kita, tanggung jawab memberikan nafkah untuk anak istri kita. Jangan sampai kita berikan nafkah, makan, minum, pakaian, kebutuhan untuk anak istri kita dari hasil yang haram,
Mengapa sampai detik hari ini doa-doa kita tidak dikabulkan Allah? Bukan karena Allah tidak maha mengabulkan doa hambanya. Boleh jadi ada makanan, minuman, pakaian, kebutuhan, nafkah yang kita peroleh dari hasil yang haram, itulah yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh takwa kepada Allah di rumah. Sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, kita juga diharuskan mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang paling terbaik. Jangan dulu berkata, saya bangga anak saya sekolahnya tinggi semua, S1, S2, S3, lulusan luar negeri, bahasa asing banyak ia kuasai, tetapi anehnya anaknya tidak bisa membaca Al-Quran, anaknya belum mau sholat, anaknya belum bisa mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi berbanggalah orang tua yang mendidik anak-anaknya, disekolahkan anaknya sampai tinggi sekolahnya, sampai tercapai cita-citanya. Kemudian orang tuanya tidak lupa menanamkan pendidikan agama untuk anak-anaknya, diajarkan anaknya bagaimana tata caranya sholat yang baik dan benar, diajarkan anaknya bagaimana tata caranya membaca Al-Quran yang baik dan benar. Orang tua itulah orang tua yang harus bersyukur, orang tua yang beruntung, orang tua yang bahagia. Ketika nanti orang tuanya sudah meninggal semua, orang tuanya sudah berada di alam barzakh, anak-anaknya yang akan mendoakan kedua orang tuanya, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini hanya dibacakan, dilantunkan oleh seorang anak yang semasa hidupnya orang tuanya selalu memberikan pendidikan terbaik, terutama pendidikan agama untuk anak-anaknya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian contoh bertakwa kepada Allah ketika bekerja, ketika berdagang, diberikan tugas amanah oleh orang yang memberikan pekerjaan untuk kita. Jangan sampai kita sepelekan. Dititipi amanah berupa uang, jangan sampai berbuat curang, jangan sampai berbuat korupsi, menyelewengkan anggaran. Dititipi amanah sebagai seorang pedagang, jangan sampai mencurangi timbangan. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tanamkan rasa takut yang lebih besar daripada keuntungan yang tidak seberapa dan hanya sesaat. Kemudian contoh bertakwa kepada Allah ketika sudah berada di dalam masjid. Jangan disangka bahwa orang-orang yang sudah berada di dalam masjid itu, orang-orang yang sering bolak-balik masuk ke dalam masjid, mereka semua adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ternyata banyak kita saksikan orang-orang yang sering bolak-balik masuk ke dalam masjid justru hanya sibuk menilai amal ibadah saudaranya, menganggap dirinya yang paling benar, menganggap dirinya yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu menyangka bahwa diri kamulah yang paling suci, yang paling bersih, yang paling benar. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sering bolak-balik masuk ke dalam masjid, tetapi lisannya tajam kepada saudaranya, memponis amal ibadah saudaranya, ketahuilah orang itu bukanlah termasuk bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perjalanan kita menghadap Allah masih sangat amatlah panjang. Oleh karenanya bekal kita harus banyak, bekal kita harus cukup. Dan sebaik-baik bekal di hadapan Allah bukan hanya harta, bukan hanya kekuasaan jabatan, bukan hanya materi, bukan hanya itu semua, melainkan sebaik-baik bekal di hadapan Allah adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal di hadapan Allah adalah bekal takwa, bekal rasa takut akan murka Allah. Itulah yang menjadi sebaik-baik bekal di hadapan Allah. Harta kita
yang kita cari pagi, siang, sore, malam, peras keringat, banting tulang, kita kumpulkan. Kemudian kita harus sadar bahwa di dalam harta kita tidak 100% milik kita semua, melainkan ada hak orang lain, ada hak anak yatim, ada hak orang miskin, ada hak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ada hak untuk kegiatan sarana ibadah. Salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang bertakwa kepada Allah senang berinfak, senang bersedekah, senang berbagi, senang berwakaf, karena itulah yang menjadi sebaik-baik bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita, apa yang kita makan akan menjadi busuk. Wa ma labista fa'ablaita, apa yang kita pakai akan menjadi lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, tetapi apa yang kita sedekahkan untuk di jalan Allah, itulah yang akan kekal abadi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apalagi saat ini orang-orang Indonesia baru saja pulang dari tanah suci. Orang yang sudah ke tanah suci kemudian dia mendapat gelar haji, tidak semua orang yang haji itu mendapatkan gelar mabrur, karena gelar mabrur balasannya adalah surganya Allah. Kalau mau mabrur hajinya, kuncinya, salah satu kuncinya terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kalau mau mendapat ganjaran mabrur, kuncinya adalah perhatikan orang-orang miskin, perhatikan anak-anak yatim, dan tolonglah orang-orang yang melarat, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak di luar sana setelah pulang dari tanah suci sudah mendapat gelar haji, justru setelah pulang dari haji semakin pelit, semakin kikir, semakin bakhil, pertanda bahwa orang itu hanya mendapat gelar haji tetapi tidak mendapatkan gelar mabrur. Dan hebatnya ada orang-orang yang belum pernah sama sekali ke tanah suci, belum pernah haji, belum pernah umroh, justru merekalah yang mendapatkan ganjaran mabrur karena mereka selalu memperhatikan anak-anak yatim, peduli kepada tetangganya yang miskin, peduli kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Justru orang tersebutlah yang mendapatkan ganjaran mabrur walaupun belum pernah sama sekali ke tanah suci. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, wattaquni ya ulil albab, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang ulil albab, orang-orang yang mampu berfikir, orang-orang yang akalnya sehat. Kenapa Allah katakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang akalnya sehat? Karena masih banyak di luar sana mereka laki-laki, mereka muslim, mereka sehat walafiat, tidak ada udzur syar'i, tetapi dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan mudahnya, dengan beraninya mereka meninggalkan sholat Jumat, pertanda bahwa hanya fisik mereka yang sehat, akal mereka sakit. Beruntunglah kita yang hadir di sini, fisik kita sehat, akal kita pun sehat. Mengapa? Karena telah hadir dalam hati kita rasa takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan ringan langkah kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah untuk salat Jumat secara berjamaah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap kita yang hadir di sini pasti semuanya memiliki masalah. Setiap kita yang hadir di sini semuanya pasti memiliki ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji, suaminya baik, istrinya kurang baik. Istrinya baik, suaminya kurang baik. Suami istri baik, anaknya pecandu narkoba. Anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya. Anaknya tidak bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ada yang suami istri baik, anaknya baik, masih juga diuji oleh Allah, memiliki masalah dengan kedua orang tuanya, memiliki masalah dengan kedua mertuanya, memiliki masalah dengan gurunya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan jamaahnya, dengan tetangganya.
seluruhnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang semuanya baik, satu keluarga besar semuanya baik, masih juga diuji oleh Allah. Hutangnya banyak, rizkinya sedikit, ekonominya sulit, pekerjaannya tidak mudah didapat, alias pengangguran. Ada yang semuanya baik Allah berikan, masih juga diuji oleh Allah, memiliki penyakit yang sampai detik hari ini belum juga disembuhkan Allah. Artinya apa? Kita semua yang hadir di sini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah berapa banyaknya masalah, kuncinya hanya satu, yaitu takwa, takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah yang telah berfirman di dalam surah At-Tolaq ayat 2 sampai 5, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menjamin, Allah berikan jalan keluar dari setiap himpitan hidupnya. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dari setiap urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan dan dosa-dosanya, dan Allah akan lipat gandakan seluruh amal kebaikannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang selalu menghadirkan rasa takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita semua, kedua orang tua kita, kedua mertua kita, guru-guru kita, anak istri kita, kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita, orang-orang yang telah banyak berbuat baik, berjasa dalam hidup kita, dan para dermawan masjid ini, kita doakan semoga Allah ampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosanya. Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan rizkinya banyak, halal, berlimpah dengan penuh keberkahan. Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak cucu keturunannya menjadi anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Allah jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang tidak pernah kita inginkan. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, ketika nanti malaikat Israel sudah berhadapan dengan wajah kita, semoga kita semua sedang melakukan amal ibadah yang paling terbaik, sehingga kita semua mendapatkan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan manusia yang paling terbaik, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala habibika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu minal arba'ati khulafar rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yanqadil hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.